Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami kelompok 7 untuk mata kuliah IoT akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai implementasi IoT pada marketing. Kami mengambil tema pengumpulan data dan personalisasi. Dengan anggota kami yang pertama saya sendiri, Safiyah, dengan NIM 3 digit terakhir 143. Saya Kalisa Nadia dengan NIM digit terakhir 149. Saya Alvanza Aris dengan NIM terakhir 169. Saya Muhammad Fadlur Rahman Fasya dengan 3 digit NIM terakhir 014. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama adalah latar belakang teknologi. Yang pertama ada sensor. Starbucks menggunakan berbagai jenis sensor di gerainya untuk mengumpulkan data tentang pelanggannya, termasuk A. Sensor gerak. Sensor ini melacak pergerakan pelanggan di dalam gerai, memungkinkan Starbucks untuk mengetahui area mana yang paling populer dan bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk dan layanannya. B. Sensor suhu. Sensor ini melacak suhu di dalam gerai, memungkinkan Starbucks untuk memastikan bahwa pelanggannya merasa nyaman. C. Sensor pencahayaan. Sensor ini melacak tingkat pencahayaan di dalam gerai, memungkinkan Starbucks untuk menciptakan suasana yang sesuai. Dan yang terakhir ada sensor suara. Sensor ini melacak tingkat kebisingan di dalam gerai, memungkinkan Starbucks untuk memastikan bahwa pelanggannya dapat menikmati pengalaman yang tenang dan nyaman. Yang kedua, aplikasi Starbucks. Aplikasi Starbucks memungkinkan pelanggan untuk memesan dan membayar minuman, serta memberikan informasi tentang preferensi dan kebiasaan minum mereka. Informasi ini dapat digunakan Starbucks untuk, yang pertama, memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada pelanggan tentang minuman yang mungkin mereka sukai. Yang kedua, menawarkan promosi dan diskon yang ditargetkan kepada pelanggan berdasarkan pembelian sebelumnya. Yang ketiga, mempercepat proses pemesanan dan pembayaran bagi pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan program penghargaan dan manfaat eksklusif. Yang ketiga, ada Wi-Fi. Wi-Fi di gerainya memungkinkan Starbucks untuk mengumpulkan data tentang perangkat dan aplikasi yang digunakan pelanggan. Informasi ini dapat digunakan Starbucks untuk, yang pertama, memahami tren teknologi dan bagaimana pelanggannya menggunakan teknologi. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan Wi-Fi gratis dan berkecepatan tinggi. Dan yang terakhir, menargetkan iklan dan promosi kepada pelanggan berdasarkan perangkat dan aplikasi yang mereka gunakan. Lanjut, yang kedua kita masuk ke penerapan teknologi. Nah, penerapan teknologi di sini yang pertama yaitu pengumpulan data. Sensor, aplikasi, dan Wi-Fi di gerainya mengumpulkan data tentang preferensi, kebiasaan, dan lokasi pelanggan. Yang kedua, analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren. Yang ketiga, personalisasi. Hasil analisis data digunakan untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada pelanggan melalui aplikasi Starbucks. Data yang dikumpulkan dari sensor, aplikasi, dan Wi-Fi digunakan untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada pelanggan melalui aplikasi Starbucks. Rekomendasi ini dapat berupa yang pertama, minuman berdasarkan pembelian sebelumnya. Yang kedua, minuman berdasarkan waktu kunjungan. Yang ketiga, minuman berdasarkan lokasi geografis. Yang keempat, minuman berdasarkan tren dan musim. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama ada personalisasi. Starbucks dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal dan relevan kepada pelanggan. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Layanan yang dipersonalisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong loyalitas. Yang ketiga ada efisiensi. Pengumpulan data dapat membantu Starbucks untuk meningkatkan efisiensi operasinya. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama ada privacy. Pengumpulan data pribadi dapat menimbulkan kekhawatiran privasi bagi beberapa pelanggan. Yang kedua ada keamanan. Data yang dikumpulkan dapat menjadi target peretas dan penjahat cyber. Dan yang ketiga, ketergantungan pada teknologi.
Ketergantungan pada teknologi IoT dapat menyebabkan masalah jika terjadi kegagalan sistem. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Kesimpulannya yaitu penggunaan teknologi IoT oleh Starbucks untuk mengumpulkan data dan memberikan personalisasi kepada pelanggan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Meskipun ada beberapa kekhawatiran tentang privasi dan keamanan, Starbucks telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pelanggannya. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi IoT oleh Starbucks telah terbukti bermanfaat bagi perusahaan dan pelanggannya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.